Kejadian ini itu sebenarnya mirip dengan kenaikan suku bunga The Fed, dalam arti ini jalur tidak langsung. Jadi kalau menaikkan suku bunga, itu kan mengetatkan kondisi moneter untuk membawa turun inflasi. Tapi kalau ibaratnya kita mau ke Bandung bisa lewat tol atau bisa lewat puncak. Nah, penurunan atau penurunan kinerja sektor perbankan Amerika, ini sebenarnya dampak tidak langsung dari kenaikan suku bunga The Fed yang working its way untuk memitigasi demand lewat jalur finansial. Jadi sebenarnya itu mirip. Makanya kemarin The Fed akhirnya memutuskan menaikkan hanya 25 basis karena dampak pengetatan itu ternyata terjadi lebih cepat lewat sektor perbankan juga. Jadi istilahnya kalau perbankan ini semakin sulit memberikan kredit, jadi otomatis demand nantinya juga akan teredam. Yang notabene akan membawa inflasi dan ekspektasi inflasi lebih turun. Jadi memang they are working on both channels, cuman memang yang tidak disangka itu dampak lewat perbankannya kok lebih cepat. Oke. Nah, Oke, baik. Ini menarik Pak Enrico kalau kita ketahui begitu kan artinya juga The Fed dihadapi oleh dilema begitu antara di satu sisi juga menangani inflasi yang kita ketahui juga masih cukup tinggi ya di 6% di bulan Februari lalu. Kemudian di satu sisi juga artinya ada desakan juga begitu untuk tidak terlalu hawkish karena ada desakan untuk The Fed untuk turut membantu memulihkan kembali recovery kembali perbankan di Amerika Serikat begitu ya. Nah, kemudian dengan kenaikan 25 basis point ini sendiri apakah Anda melihat kemarin ini cukup win-win solution untuk di antara keduanya begitu? Ya. Menurut saya ini solusi yang balance. Karena memang ke depannya inflasi masih dirasa cukup tinggi. Tapi dampak pengetatan ini justru sebenarnya imbasnya cukup cepat. Jadi kalau kita lihat nanti premi resiko untuk kredit ini otomatis naik. Jadi orang akan meminta kredit akan lebih susah. Yang notabene akan berarti demand sendirinya akan turun. Dan nanti kita harus lihat pandangan kami The Fed masih akan menaikkan satu kali terakhir kali di bulan Mei. Bulan April tidak ada meeting, bulan Mei jadi forecast kami ada di angka 5,25% lalu stay dan bahkan kita sudah mulai memprediksi awal tahun depan Fed harus memangkas suku bunga seiring dengan mungkin melemahnya demand tapi mudah-mudahan inflasi dan juga ekspektasi inflasi turun gitu. Baik, Pak Adit, kita tadi tengah membahas begitu ya seperti apa kira-kira sikap The Fed ke depannya ya di tengah gejolak yang ada saat ini. Di satu sisi juga The Fed masih harus mempertimbangkan inflasi yang masih terjadi di Amerika Serikat. Kemudian di satu sisi juga The Fed juga harus membantu begitu untuk memulihkan kembali atau recovery perbankan di Amerika Serikat. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan kebijakan yang akan diambil The Fed ke depannya begitu? Kami melihat The Fed statement yang dikemukakan oleh John Powell terakhir itu sangat tepat sekali. Dia melihat bahwa pertama memang growth-nya sudah kelihatan melambat, tapi inflation-nya belum cenderung turun sesuai dengan penurunan yang diinginkan. Tapi kewaspadaan terhadap credit tightening di sisi perbankan juga menjadi satu faktor yang menjadi catatan sehingga meskipun ada kenaikan, Fed melihat kenaikannya 20 basis point. Kalau view Standard Chartered sendiri, mungkin kita melihat ke depannya ada satu kali kenaikan lagi, 25 basis point. Mungkin terjadi di bulan Mei. Tapi ada kemungkinan. Baik. Artinya sama begitu ya Pak Adi ya, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Enrico di sini. Pak Enrico juga menyebutkan begitu bahwa ada possibility sekali lagi kenaikan 25 basis point di bulan Mei begitu ya. Nah, tapi urgensinya sendiri begitu saya mungkin akan ke Pak Enrico lagi ya. Pak Enrico tadi sekali lagi kenaikannya di antara berbagai perspektif lainnya begitu menyebutkan ada yang akan tetap mempertahankan suku bunga, kemudian juga ada yang bahkan memangkas suku bunganya begitu ya. Point of view-nya urgensinya sendiri untuk The Fed menaikkan 25 basis point lagi seperti apa? Ini banyak sekali bergantung pada data-data penting. Seperti di awal bulan kita tahu ada data tenaga kerja, non-farm payroll, lalu tengah bulan depan data inflasi. Yang menurut kami masih cukup stubborn, ya, karena inflasi di Amerika banyak didorong oleh sektor jasa. Jadi kalau dia belum break 6% di bawah, itu akan sulit untuk tidak menaikkan suku bunga. Nah, tapi memang kalau krisis yang terjadi di sektor perbankan makin menjadi-jadi, menurut saya itu akan meningkatkan resiko The Fed tidak menaikkan lagi. Nah, kalau urusan memangkas,
Ini karena kalau suku bunga ditarik terlalu tinggi, sudah pasti demand ini akan melambat jauh dari ekspektasi. Jadi memang kebanyakan pasar, pelaku pasar sudah melihat ada chance untuk memangkas di mungkin kuartal 3 akhir tahun ini. Tapi kita melihat justru baru di awal tahun depan. Karena memang inflasi ini punya lagging effect. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi mempertimbangkan lagging effect-nya sendiri begitu dari inflasi ya Pak Hendrik.